Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengisi kegiatan untuk asinkronus di hari kelima ya. Untuk poin kedua yaitu kita akan membahas seorang tokoh panutan gitu. Jadi di sini tuh kita akan mendiskusikan dan mengevaluasi untuk membandingkan nih siapa tokoh panutan dari masing-masing. Nanti diutarakan aja ya tokoh panutannya siapa. Lalu apa sih dia? Kenapa menjadi tokoh panutan kalian semua? Lalu nanti dideskripsikan nilai-nilai berakhlaknya, terus yang telah ditetapkannya seperti apa. Lalu nanti hasilnya akan dibandingkan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa depan seperti itu. Dan untuk mekanismenya kita sambil berjalan aja ya nanti dimulai dari saya dulu aja. Nanti saya akan mengutarakan siapa sih tokoh panutan saya itu dan nanti dilanjutkan dengan tokoh panutan dari masing-masing peserta ya, dari masing-masing individu seperti itu. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rian Fitrian Dani. Saya merupakan peserta Latsar Sukabumi angkatan kedua di kelompok 4. Kita semua kelompok 4. Kita di sini akan membahas tentang tokoh panutan. Untuk pertama, tokoh panutan saya itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Itu Gubernur Jawa Barat ya. Dia kenapa menjadi panutan? Karena Deddy Mulyadi itu kalau menurut saya gaya kepemimpinan itu beda. Saya akan mengutarakan profil singkatnya dulu ya. Deddy Mulyadi itu lahirnya tuh di Subang pada 11 April tahun 1971. Lalu karir politiknya tuh melejit saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan sekarang dia naik lagi kan menjadi gubernur. Selama kepemimpinannya itu Purwakarta mengalami banyak perubahan, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan penguatan identitas budaya Sunda. Seperti itu. Lalu Pak Deddy juga dikenal dengan kepemimpinan yang membumikan budaya Sunda dalam kehidupan masyarakat. Ia mendorong warganya untuk kembali mencintai tradisi lokal, seperti penggunaan pakaian adat, aksara Sunda, hingga pelestarian seni budaya. Di samping itu juga, ia juga mengedepankan transparansi dan keberanian dalam memberantas praktik-praktik birokrasi yang tidak sehat. Penerapan budaya berakhlaknya itu pertama kan ada berorientasi pelayanan ya. Saya melihat Kang Deddy itu dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Ia sering turun langsung ke lapangan, menyapa warga tanpa sekat, bahkan tidak jarang datang ke rumah warga miskin untuk membantu secara pribadi. Filosofinya bahwa pemimpin harus melayani rakyat, bukan dilayani. Sikap ini mencerminkan orientasi pelayanan yang kuat yang seharusnya diteladani oleh ASN. Lalu ada di akuntabel. Pak Deddy juga selalu menekankan keterbukaan anggaran. Itu Pak Deddy. Lalu di kompeten, meskipun latar belakang hukum, Pak Deddy itu juga mampu menunjukkan kompetensinya dalam memimpin daerah sendiri. Ia memiliki visi pembangunan yang jelas, fokus pada kesejahteraan rakyat, serta berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan masyarakat. Lalu ada harmonis, Pak Deddy juga mempraktikkan kepemimpinan harmonis ya dengan mengedepankan kearifan lokal Sunda. Ia percaya bahwa budaya adalah media untuk menyatukan masyarakat. Lalu ada di loyal, Pak Deddy juga mencerminkan dari komitmennya membangun Purwakarta dengan sepenuh hati. Ia mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengangkat derajat masyarakat Jawa Barat melalui pembangunan berbasis budaya. Loyalitas ini juga menunjukkan kesetiaannya terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Lalu di adaptif, Pak Deddy Mulyadi termasuk tokoh adaptif karena berani memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Makanya dia terkenal sekarang ya, karena aktif di media sosialnya seperti itu. Lalu kolaboratif demi mendorong kerjasama lintas sektor baik dengan pemerintah pusat, daerah, swasta maupun masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh adat, budayawan, dan ulama dalam membangun daerahnya. Ya, dan itu mungkin sedikit ya tokoh panutan saya. Bisa dilanjutkan ke yang lain. Mungkin tokoh panutannya siapa aja nanti kita bisa berdiskusi nih siapa tokoh panutan yang yang sudah melakukan core values berakhlak seperti itu. Mangga dilanjut mau ke siapa dulu? Eh, izin ketua kalau boleh sesuai NDH aja.
Boleh, berarti kita ke Ibu Rara Nurrahmah ya. Silakan Ibu Rara, siapa sih tokoh panutannya? Penasaran kami. Siap, izin Pak Ketua dan rekan-rekan semuanya. Untuk tokoh panutannya kebetulan sama nih, saya juga KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Tadi juga sudah dijelaskan kurang lebih oleh Kang Rian dari core values-nya Kang Deddy seperti apa segi berakhlaknya gitu. Namun mungkin saya mengulas lagi sedikit ya kalau untuk KDM itu memang kalau core values berakhlaknya sangat menonjol terutama di bidang eh, berorientasi pelayanan karena memang KDM itu dikenal di kalangan masyarakat mau yang bawah sampai yang atas bukan hanya di Purwakarta, bukan hanya di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia karena memang KDM sendiri sangat memihak pada masyarakat. Dikenal dari gaya kepemimpinannya yang selalu berorientasi pada pelayanan dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, misalnya melalui program bedah rumah Rutilahu ya, rumah tidak layak huni, kemudian juga layanan kesehatan gratis bagi warga miskin serta pendidikan berbasis budaya lokal ketika masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta gitu. Untuk kurang lebih seperti itu untuk yang berorientasi pelayanannya. Kalau untuk prinsip akuntabelnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rian, memang Kang Rian ini sangat menekankan prinsip transparansi akuntabel. Nah, ini diwujudkan dengan tata kelola anggaran yang transparan, terbukti dari pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama kepemimpinannya. Tuh. Kalau dari segi kompetensi tidak perlu diragukan lagi, KDM tentunya sangat menunjukkan kreativitas dengan memadukan kearifan lokal Sunda ke dalam tata ruang, kemudian juga dengan pelayanan publiknya hingga pendidikan karakter sehingga program pemerintah terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sementara kalau untuk nilai harmonisnya, ini tampak dari kebijakannya menjaga kelestarian alam, seperti penanaman pohon, pelestarian situs, serta kebijakan ramah lingkungan yang sejalan dengan ajaran hidup selaras bersama alam. Untuk loyalitasnya terlihat dari konsistensi nih, meski tidak jarang menghadapi kritik politik ya, KDM itu banyak pro kontra tentunya karena kan semakin sering disorot gitu. Tapi juga untuk KDM ini sangat loyal ataupun terlihat dari konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dan kesetiaannya pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian di era digital ini juga tentunya KDM sangat adaptif. Digitalisasi sosial media sangat lekat lah dengan nama KDM sehingga KDM sangat terkenal di Indonesia gitu. Jadi bisa memanfaatkan media sosial untuk menyapa warga, menampung aspirasi, merespons aduan secara langsung dengan bahasa yang sederhana dan juga komunikatif. Kemudian dari segi kolaboratif juga ia mampu melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, lembaga masyarakat, kemudian juga dunia usaha hingga komunitas budaya untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, promosi pariwisata, dan penanganan masalah sosial. Dengan demikian, menurut saya kepemimpinan KDM ini memang mencerminkan sekali implementasi dari core values berakhlak secara nyata. Gitu. Itu dari Teh Rara berarti ya. Teh Rara juga sama kayak saya berarti tokoh tokohnya KDM juga kan ya. Berarti di sini udah ada dua nih guys KDM. Nah, itu sebagai tokoh panutannya. Dan untuk selanjutnya boleh Teh Tiara deh ya. Untuk selanjutnya tokoh panutannya siapa sih? Pengen tahu kita Teh Rara, Teh Tiara maksudnya. Apakah KDM juga atau orang lain? Kalau KDM juga berarti udah nih pasti tokoh utama kita KDM. Kalau yang lain nanti kita bisa perbincangan lagi. Emang nggak Teh Tiara? Oke, jadi tokoh panutan aku masih di Gubernur Jawa Barat, tapi periode sebelumnya yaitu Bapak Ahmad Heriawan atau yang biasa disapa Pak Aher ya, merupakan Gubernur Jawa Barat untuk 2 periode dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Nah, beliau ini merupakan orang Sukabumi, lahir di Sukabumi pada 19 Juni 1966.
Nah, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau itu saya rasa menunjukkan nilai-nilai berakhlak, yaitu poin pertama, berorientasi pelayanan. Pak Aher ini dikenal mendorong pelayanan publik yang cepat, efisien, misalnya dengan program Kartu Keluarga Sejahtera untuk Jawa Barat, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Nah, dari sisi akuntabel, beliau menunjukkan integritas dan akuntabilitasnya sebagai pemimpin yang tidak hanya menuntut tanggung jawab dari bawahannya, tapi juga menunjukkan tanggung jawab dan pengertian kepada masyarakat. Untuk sisi kompeten, beliau merupakan seorang aktivis yang juga total mendapatkan 75 penghargaan selama beliau menjabat sebagai gubernur. Nah, dari sisi harmonis, beliau dikenal suka merangkul berbagai kelompok masyarakat, dari mulai pesantren hingga komunitas adat. Ia mendorong lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan budaya dan spiritual. Sedangkan dari segi loyal, beliau setia terhadap bangsa dan negara ditunjukkan dengan konsisten menjalankan visi pembangunan Jawa Barat serta menjaga integritas dalam jabatan publik. Selanjutnya, poin adaptif. Beliau terus mendorong inovasi berbasis teknologi seperti sistem pelayanan publik digital. Dan poin yang terakhir yaitu kolaboratif. Program salah satunya yaitu ditunjukkan pada program pembersihan Sungai Citarum, di mana beliau melibatkan beberapa pihak termasuk asosiasi pengusaha dan LSM. Hal itu menunjukkan kolaborasi lintas sektor. Mungkin tadi poin-poin yang saya sampaikan. Tokoh panutan saya yaitu Pak Ahmad Heriawan. Mangga kembali ke Kang Rian. Oke, berarti di sini udah ada yang beda ya tokoh panutannya Teh Tiara. Kami ya saya juga sama dulu tokoh panutannya Kang Aher juga, tapi sekarang karena apa ya? Karena sudah berbeda masa mungkin ya, regenerasi, dan sekarang muncul seorang tokoh baru yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi tokoh panutan saya berpindah ke Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Tapi saya nggak menepis juga, Kang Aher pun sama baiknya lah dengan kayak Kang Deddy Mulyadi, tapi kan sekarang dia sekarang sudah istirahat mungkin ya, dan sekarang mungkin oleh KDM. Mangga kita lanjutkan ke Kang Tondita Syahnur Rangkuti. Mangga, tokoh pertanyaan siapa? Apakah Kang Aher, apakah Kang KDM? Baik, terima kasih Lanjut. Kang. Sebelumnya perkenalkan, saya Tondita Syahnur Rangkuti dari instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Siapa yang menjadi tokoh panutan saya itu berada di Kota Sukabumi, dan seorang ASN juga, namanya Ibu Hawera Aulia Handayani, SSTP MSI. Sekarang beliau menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Alasan saya memilih beliau sebagai tokoh panutan adalah beliau menjadi kandidat PNS berprestasi tahun 2025. Menerapkan program The Future Leader. Dia merasa bahwa setiap tahun atau makin lama tuntutan masyarakat kepada ASN ini semakin berkembang gitu. Jadi dia menerapkan program The Future Leader. Bagaimana cara agar kita sebagai birokrasi, sebagai ASN itu bisa terus relevan masalah-masalah yang ada, dan bagaimana kita memberikan sebuah solusi yang out of the box mungkin. Nah, itu kan masalahnya. Dan ketika diterapkan, ternyata program itu berhasil. Di tahun 2020, Kecamatan Citamiang yang mengimplementasikan atau menerapkan program itu mendapatkan penghargaan nih dari Kemenpan RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori yang sangat baik. Nah, kita langsung aja membahas nilai berakhlak dari beliau, Ibu Hawera. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, The Future Leader ini seperti yang saya bilang sebelumnya adalah menerapkan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lalu poin yang kedua adalah akuntabel. Statusnya sebagai seorang kandidat PNS berprestasi itu sudah menunjukkan bahwa ia memiliki kinerja yang baik dan seorang pribadi yang bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu kompeten adalah program yang ia terapkan merupakan bukti bahwa pentingnya profesionalisme di dalam diri seorang ASN. Lalu untuk harmonis,
kerjasama, merasa bahwa ia menilai bahwa kerjasama antar pegawai di Kecamatan Citami yang memberikan pelayanan terbaik dan sampai mendapatkan penghargaan dari kementerian itu menunjukkan bukti bahwa kerjasama itu sangat kesetiakawanan juga sangat penting di dalam birokrasi kita. Yang keempat, loyal. Sudah pasti walaupun beliau bukan seandainya beliau bukan seorang kandidat ASN berprestasi, dan saya yakin dia juga menerapkan bahwa kita itu harus berdedikasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu yang kelima adalah poin adaptif. Bagaimana programnya juga meningkatkan kemampuan beradaptasi secara cepat dan tepat dalam perubahan. Yang ketujuh, menerapkan program The Future Leader antar instansi bisa menciptakan pelayanan birokrasi yang baik. Mungkin itu saja penjelasan saya terhadap tokoh yang menjadi panutan saya gitu di ASN Jawa Barat, terkhususnya di Kota Sukabumi. Terima kasih. Oke, berarti Kang Tondi udah beda lagi ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, ada 4 orang nih tokoh panutan dari kita masing-masing. Di Kang Tondi itu ada Ibu Hawera ya, dia menjabat sekarang di Citamiang berarti ya. Siap, ketua dia sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Oh ya, Kasubag Perencanaan di Citamiang, dan dia udah ada program Future Leader ya, tadi saya dengar. Oke, nanti kita diskusikan. Saya ada pertanyaan itu. Lalu kita ke tokoh-tokoh selanjutnya, ke Mangga Teh Indriana. Siapa tokoh panutannya sih? Pengen tahu kita. Mangga. Ibu Atalia Praratia, di mana merupakan istri dari mantan Gubernur Jawa Barat yang periode sebelumnya kan. Dan sekarang itu Ibu Atalia itu menjabat sebagai Komisi 8 fraksi Partai Golkar DPR. Beliau lahir di Bandung, di Jawa Barat, dan kenapa saya menjadikan Ibu Atalia ini jadi tokoh panutan saya, karena ibunya ini sangat menggagas tentang isu-isu kemanusiaan, perlindungan perempuan dan anak, terus mensejahterakan rakyatnya itu sangat-sangat memperjuangkan Jawa Barat. Dari keteladanan Ibu Atalia ini tuh kayak aku selalu belajar gimana sih nilai-nilai berakhlak itu diterapkan sama Bu Atalia kan. Kan kayak contohnya untuk yang poin pertama itu berorientasi pelayanan. Ibu Atalia ini menggagas sekolah perempuan dan rakyat. Jadi sekolah perempuan yang khusus untuk perjuangan perempuan, dan sekolah rakyat itu di mana dari keluarga yang dari ekonominya kurang beruntung itu bisa bersekolah dengan stabil, dengan lancar di situ. Itu poin yang kedua, yaitu ada akuntabel, di mana setiap kebijakan yang ibunya ambil itu sangat menjunjung transparansi dan tanggung jawab. Contohnya seperti program Skoper Cinta yang menjadi bukti integritasnya. Sedangkan untuk poin ketiga, kompeten, melalui Jabar Bergerak, ibu ini mampu menyalurkan bantuan sosial itu secara tepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Poin yang keempat, ada harmonis, di mana Ibu Atalia ini sangat dikenal dengan sosok yang ramah, santun, mampu membangun hubungan harmonis dengan berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Jadi ibunya ini sering terjun ke lapangan, langsung ke masyarakat, tidak pandang bulu, sangat bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kelima, ada poin loyal, ditercerminkan yaitu karena kesetiaan memperjuangkan kepentingan Jawa Barat sampai masuk ke ranah tingkat nasional tuh sangat diperjuangkan, kayak misalkan mengawal isu perlindungan perempuan dan anak tuh masuk ke program prioritas kebijakan. Untuk poin yang selanjutnya itu ada adaptif. Beliau ini sangat memanfaatkan yang seperti kita tahu media sosial ya, jadi sangat-sangat menggandeng kaum Gen Z, kaum yang muda, menyampaikan bagaimana pesan-pesan tentang keluarga, kesehatan mental, dan pemberdayaan perempuan yang dapat menjangkau semua generasi. Itu poin yang terakhir, kolaboratif ya. Kolaboratif melalui program yang Jabar Bergerak itu, ibu ini dapat menggandeng dari segi pemerintah, komunitas, perguruan tinggi hingga dunia untuk melaksanakan program sosial seperti program-program kemanusiaan yang berkelanjutan, penyediaan rumah singgah pasien, bantuan korban bencana, hingga beasiswa pendidikan
bagi anak-anak yang kurang mampu. Jadi alasan saya, simpulannya saya mengambil tokoh panutan Ibu Atalia itu karena dedikasi itu sangat tulus dalam perjuangan isu kemanusiaan, apalagi perlindungan perempuan dan anak, kesejahteraan masyarakatnya. Gitu sih dan rekan-rekan untuk pendapat saya. Anda dikembalikan lagi ke. Oke, berarti kalau Teh Indri mah itu Ibu Atalia ya, istri dari Pak Ridwan Kamil itu Teh ya. Ya, Pak Ridwan Kamil, mantan gubernur periode sebelumnya. Oke, siap-siap Ibu Atalia, mantap. Oke, sekarang kita ke anggota terakhir, yaitu Teh Wanda. Mangga Teh Wanda, siapa tokoh panutannya Teh Wanda? KDM juga ya? Apa bukan? Mangga. Bukan. Baik, izin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tokoh panutan yang saya ambil ini, itu adalah Dr. Lulis Delawati. Beliau itu adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Untuk alasan saya memilih beliau itu karena beliau itu memiliki beberapa prestasi. Yang pertama itu sebagai tokoh inovasi kesehatan Sukabumi Award 2024, itu dapat penghargaan dari Radar Sukabumi. Kemudian beliau juga pernah mewakili Pemkot Sukabumi menerima penghargaan PMI Pusat 2024 atas kontribusi membangun masyarakat tangguh terhadap bencana, krisis kesehatan, dan iklim. Kemudian beliau juga sukses memimpin tracking COVID-19. Jadi kerja keras beliau itu Sukabumi menjadi dalam penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Kemudian untuk nilai-nilai berakhlak yang mungkin bisa kita bisa terapkan dari Dr. Luis itu, yang pertama itu berorientasi pelayanan. Beliau itu meluncurkan inovasi pelayanan publik SOMEA, itu sopan, melayani, dan amanah. Itu mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan kesehatan. Jadi di dinas kesehatan beliau satu pintu untuk proses perizinan dinas tenaga kesehatan, terus kemudian klinik, praktek mandiri, mungkin seperti itu. Yang kedua, akuntabel ya. Beliau itu memimpin Puskesmas Labatu meraih zona integritas menuju WBK. Beliau berarti berkomitmen terhadap transparansi, anti korupsi, dan profesionalisme. Kemudian selalu menekankan pentingnya laporan yang jelas supaya kepuasan masyarakat, juga tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Beliau itu karena mungkin beliau ini sebagai pimpinan pelayanan kesehatan di dinas kesehatan mungkin ya. Beliau itu selalu mendorong akreditasi klinik dan puskesmas itu selalu menjadi paripurna gitu. Jadi beliau juga mengkoordinasikan proses akreditasi ulang untuk 15 puskesmas sejak sekitar September 2023. Harmonis itu ya itu tadi beliau itu membangun sinergi dengan lintas sektor, misalnya bekerja sama dengan PMI dalam program Rumah Aman Gempa dan Ketangguhan Masyarakat. Ya hasilnya penghargaan dari Bapak Yusuf Kala gitu. Kemudian untuk poin harmonis yang lainnya juga, contohnya beliau memimpin tim kesehatan dan pendekatan kolaboratif sehingga mampu membawa Sukabumi menjadi salah satu daerah terbaik dalam tracking COVID-19. Untuk loyalnya, ya pasti beliau setiap pada tugas ASN, walaupun beliau sebagai dokter dengan kesibukannya praktek mandiri bisa bekerja dengan baik itu sebagai ASN. Adaptif, untuk poin-poin adaptif yang keenam ini, itu contohnya cepat merespon tantangan pandemi COVID-19. Waktu itu beliau itu masih jadi kepala bidang P2P, yaitu pengobatan pencegahan penyakit menular. Itu jadi pas waktu COVID-19 itu beliau menginap berhari-hari di dinas menurunkan COVID-19 ini. Kemudian untuk yang kolaboratif, nah beliau juga menggandeng berbagai pihak, yaitu PMI, Kemenpan PRB, dan lembaga akreditasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Sukabumi. Kemudian beliau juga mendorong kerjasama lintas klinik, puskesmas, rumah sakit untuk menciptakan standar layanan yang merata. Sekian sih beliau profil yang dari Dr. Luis yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih. Oke, berarti udah semua ya pemaparan tokoh panutannya. Kalau di Teh Wanda sendiri itu lebih ke sosok seorang dokter ya. Siapa dokter? Ya. Dokter Lulis. Lulis. Ya, Lulis. Yep. Oke, dokter Lulis. Oke, berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tokoh panutan di sini yang berbeda-beda.
Tapi dimulai dulu dari saya ya untuk Kang Tondi. Siapa tadi teh? Siapa? Ibu Hawera Ibu Aulia. Hawera ya, Ibu Hawera. Ya, kalau menurut saya ya, ini pendapat saya, Ibu Hawera itu kalau dari pandangan Kang Tondi emang dia sudah melakukan core value akhlak, berakhlak. Tapi kalau menurut saya ya, ini mah menurut saya nih, dia kurangnya di adaptif. Kenapa kurang di adaptif? Tidak seperti KDM, karena saya kan KDM, saya bandingkan dengan Kang Tondi, Ibu Hawera, karena saya baru tahu ini Ibu Hawera sekarang. Kenapa kurang adaptif? Karena dia tidak terlihat di media sosial gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kurang terekspos ke hal halayak. Jadi cuman beberapa orang saja yang mengetahui Ibu Hawera itu. Berarti kurang dari dampaknya itu kan karena memang untuk Ibu Hawera sendiri itu cakupannya masih di sekitar Ya, cakupannya. Kecamatan Tamiang atau Betul, Kota betul, Sukabumi. betul. Tapi kalau menurut saya juga dia udah bagus nih, udah menerapkan Iya. core value berakhlak ya, sudah bagus. Ya, Cuman nanti ke depannya mungkin ditingkatkan lagi mungkin ke Ibu Haweranya ya untuk adaptifnya. Apa Iya, Kang. dimanfaatkan media sosialnya gitu. Siap. Terima kasih, Kang. Kayaknya saya seperti itu sih kayaknya. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau usulan dari setiap masing-masing tokoh panutan. Izin Kang Rian. Mangga. Ini kan Kang Rian kan ngebahas Bapak KDM ya. Ya, Kade. Ini di luar korban akhlak ini, menurut Kang Rian kan beliau tuh kan banyak gebrakan tuh yang kayak Ya. study tour lah, apalah gitu kan. Terus yang anak sekolah harus jam berapa? Jam 6:30 ya. Jam 6:30 harus Ya. udah masuk sekolah kan, misalnya. Nah, menurut Kang Rian itu gimana gitu? Maksudnya tuh Kang Rian atau mungkin siapa tadi satu lagi? Teh Rara, kita Untuk Teh Rara kalian satu sih? tim. Oh ya, sama Terara Ya. ya itu, bentar. Ya, menurut Terara sama Kang Rian, tanggapannya apa sih gitu kebijakan-kebijakan beliau tuh? Soalnya menurut saya sih ada beberapa kebijakan memang sepertinya sih memang harus dikaji ulang gitu, maksudnya tuh. Jadi jadi seperti apa ya? Jadi beliau tuh membuat kebijakan tapi tidak itu tidak dikaji ulang, jadi tidak dampak itu jadi tidak diperhitungkan gitu loh, maksudnya tuh. Ya, gitu. Pertanyaannya. Ya. Mangga, mau saya dulu atau ke Teh Rara yang mau Teh Rara dulu. menanggapi? Kayaknya karena dia kan itu kan dari yang saya tangkap Teh Wanda itu kan dari sisi sosial kayaknya memang lebih pantas kalau dari dinas sosialnya langsung nih yang menjelaskan. Ya, betul ya. Mangga. Oke, izin teman-teman semuanya menjawab pertanyaan dari Teh Wanda ya. Itu kan tadi argumen dari Teh Wanda mungkin ada beberapa kebijakan KDM yang sekiranya perlu dikaji ulang. Mohon izin Teh Wanda boleh dijelaskan mungkin kebijakan yang mana, karena kan kebijakan KDM kan banyak sekali gitu. Kalau mungkin yang tadi seperti berangkat sekolah itu pagi-pagi harus jalan mungkin ya, jalan kaki Ya. jam berapa, 6:30 ya. Ya. Itu saya sejauh ini sih menurut saya itu lebih banyak sisi positifnya gitu. Karena selain meningkatkan kesehatan, tapi itu juga meningkatkan kedisiplinan dari anak-anak, karena memang kita tidak bisa menutup mata dari perkembangan zaman. Sekarang banyak kayak anak-anak tuh udah bisa naik motor, sepeda listrik dan lain-lain. Sementara geraknya anak-anak zaman sekarang itu beda sama zaman kita, atau mungkin sebelum kita itu lebih banyak gitu kan. Jadi apalagi sekarang serba instan, mulai dari makanan, kemudian juga teknologi, gadget dan lain-lain serba cepat gitu. Jadi meminimalisir anak-anak untuk ruang geraknya gitu. Menurut saya itu suatu kebijakan yang
lebih banyak segi positifnya, walaupun sebetulnya pasti ada aja pro kontra gitu kan di setiap kebijakan. Namun kita balik lagi, kita nggak bisa ngambil 100% yang positif karena itu sesuatu yang sempurna itu kan nggak ada ya gitu. Kita pasti ngambil yang lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya. Mungkin ada kontranya mungkin dari segi ibu-ibu kayak lebih pagi nih anaknya gitu. Ke pasarnya harus lebih pagi atau masaknya lebih pagi itu justru bagus ya. Karena ibu-ibu sekarang juga mungkin harus lebih rajin lagi ya. Karena kan sekarang mah ya gampang lah gitu kan kita bisa lebih kreatif mungkin yang ibu-ibu yang jauh ke pasarnya, jadi biasanya ke pasarnya jam 6, ini harus jam 5 gitu. Mungkin lebih kreatif lagi, bisa melakukan food prep gitu per weeks ya. Jadi setiap minggu itu udah bisa nyiapin makanan buat 1 minggu, tinggal di frozen gitu aja sih. Mungkin ada di Teh Wanda, mungkin ada kebijakan yang sekiranya perlu dikaji ulang atau gimana itu barangkali ada yang terlewat, boleh dijelaskan lagi oleh Teh Wanda. Eh, Kalau saya pribadi sih ya, ini ya terlepas dari beberapa kebijakan yang lain. Jadi kalau misalkan ada nih berita yang viral, jadi beliau tuh kayak, oke langsung tunjuk ini kadisnya ini ya, ini ya gitu. Tapi di balik itu tuh beliau tuh kayak mungkin kan beberapa dinas itu punya kebijakan masing-masing kan ya, gitu kan, dan perwa masing-masing juga gitu kan. Jadi kayak beliau tuh ya nggak tahu itu prosesnya seperti apa. Yang penting saya mau beres gitu. Kalau saya pribadi sih gitu. Saya juga sebenarnya sih senang dengan KDM, cuma memang mungkin ada beberapa kebijakan yang menurut saya memang kayak ya itu memang ada beberapa yang harus di apa ya, untuk beberapa pihak ya harus dikaji ulang gitu atau dievaluasi lagi. Terus, Walaupun kita mengkritik tapi tidak ada rasa benci gitu, tetap kita menghormati gitu ya kan Teh Wanda? iya betul. Oke, kita kembali lagi di podcast ini ya, podcast kelompok 4. Tadi kita sudah membahas tentang KDM yang sudah ditanyakan oleh Teh Wanda ya, dan kita diskusi sedikit tadi itu. Dan sekarang kita saya pengen apa ya, sama mungkin untuk tokoh panutan Teh Wanda, Ibu Lilis itu juga sama gitu. Hanya beberapa segmen orang saja yang mengenal dia. Mungkin ya di bidang kesehatan kali ya, orang seperti saya yang di bidang umum tuh kayak kurang familiar gitu sama sosok beliau. Jadinya saya masih belum mengenal tokoh panutan dari panutan Teh Wanda ya. Tapi saya lihat dalam pemaparan Teh Wanda, dia juga sudah menjalankan core value berakhlaknya itu udah sangat baik berarti ya di bidangnya masing-masing. Poin saya mungkin di sini kita punya tokoh panutan masing-masing, tetapi karena kita berbeda-beda background mungkin ya, makanya tokoh panutan kita berbeda-beda gitulah di bidangnya masing-masing seperti itu. Seperti Teh Indri ya di Ibu Atalia, nah itu biasanya di Gen Z kan Ibu Atalia itu sebagai panutan. Kalau saya kan milenial, jadi ya umum-umum aja. Kalau saya seperti KDM yang udah terlihat gitu, dia udah memanfaatkan media sosialnya begitu sangat tinggi, makanya udah dikenal di Sukabumi, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, mungkin di internasional juga ada mungkin ya yang udah mengenal sosok KDM. Tapi kita udah kita berbicara skala nasional aja, karena semua orang di Indonesia pasti mengenal sosok KDM seperti itu. Poinnya itu mungkin dari saya. Jadi saya tidak memihak mungkin tokoh panutan ini lebih baik, tokoh panutan dia lebih baik, tidak seperti itu. Semua tokoh panutannya juga di sini sudah bagus semua, sudah menjalankan core value-nya semua di bidang masing-masing. Tetapi memang masih ada kekurangan, baik di dalam KDM pun masih ada kekurangan kan. Tadi dalam kebijakan yang dia terapkan itu masih ada hal pro kontranya. Makanya di sini tidak ada tokoh panutan yang sempurna, tetapi kita berdoa saja semoga kedepannya tokoh panutan kita semua bisa menjalankan tupoksinya dengan konsisten dan tidak
melewati batas gitu, batas dari kekuasaannya sendiri. Tidak ada yang memanfaatkan jabatan yang telah dimilikinya seperti itu. Mungkin itu poin dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa ada tanggapan atau sanggahan atau memang ada kesimpulan lain, mangga silahkan saya berikan kesempatan untuk teman-teman. Ya, izin ya Kang ya, izin saya pengen kasih pendapat tanggapan gitu ya. Mungkin pendapatnya ini untuk tokoh panutan yang Ahmad Heriawan, yang mantan Gubernur Jawa Barat ya, sama Teh Tiara Ya, ya. tadi jadi tokoh panutan. Memang betul untuk seperti yang Kang Rian katakan, untuk semua tokoh panutan itu sudah baik, poin-poinnya juga sudah memenuhi. Cuman ada beberapa bagian yang kurang. Mungkin menurut saya Ahmad Heriawan ini kurang di bagian poin adaptifnya, seperti penggunaan media sosialnya, tapi cara penyampaian menggait kaum yang mudanya tuh masih kurang cara berkomunikasinya, tidak seperti KDM maupun Ibu Atalia kan itu menggunakan gaya komunikasinya tuh sangat santai dan sangat humble untuk kaum yang muda gitu. Nah jadi mungkin masih kurang ya untuk poin adaptifnya untuk akhir. Tapi selebihnya ya cukup baik gitu ya, hanya Ya, diadaptir nah doang. selebihnya sudah baik, apalagi bapaknya 2 periode kan ya dulu. Cuman kurang di bagian gaya komunikasi terhadap kaum yang mudanya gitu. Gimana Teh Tiara? Eh, Beliau juga sekarang aktif di sosial medianya, di Instagram untuk tentang opini-opini beliau. Tapi mungkin ada benarnya dari tanggapannya Teh Indri bahwa eh, cara penyampaian beliau untuk menggait kaum-kaum muda Gen Z itu masih kurang gitu. Tapi beliau juga mungkin juga karena beliau sekarang aktif di Dewan ya. Jadi mungkin tidak banyak kebijakan beliau yang berdampak gitu loh ke halayak ramai seperti itu. Ya, seperti itu Teh Indri, bagaimana? Ya betul. Nah, mungkin beda ya cara komunikasi. Ya, udah Tokoh kan beda ya udah. cara komunikasi. Ya, ya itu tuh udah saya sampaikan tadi ya, kesimpulannya mungkin itu untuk saya sampaikan. Tadi ada diskusi sedikit, itu tidak apa-apa lah. Jadi di sini kita lanjut aja ke kesimpulan akhir. Di sini kita ada 5 kandidat. Ada Kang Deddy Mulyadi, Kang Aher, Ibu Hawera, Ibu Atalia, sama Ibu Lulis. Kita pilih salah satu di antara kelima itu untuk menjadi tokoh panutan kita secara umum ya. Secara umum. Jadi kita harus sepakat nih tokoh panutan kita sekarang siapa ini. Kalau misalnya ada yang setuju, silahkan angkat tangan. Kalau enggak, boleh diam aja gitu. Untuk KDM, siapa yang setuju untuk jadi panutannya kita sekarang secara umum? Mungkin kan misalkan kalau misalkan ada, oh ini sebenarnya saya tokoh panutannya si A nih, tapi saya juga setuju gitu kalau tokoh panutannya si B, jadi boleh ya, raise betul. 2 kali gitu kan. Ya, Nanti diambil yang paling banyak. Iya. Nah, boleh. KDM siapa yang jadi tokoh panutannya mungkin KDM? Tangan Banda. Cuman bertiga kah? Berempat, berlima? Enggak, semua. Iya. Semua. Raise hand gitu aja, pakai ini raise hand. Kata aja Pak. Biar bisa dihitung. Berarti kita semua KDM sosok tokoh Sepakat panutan kita ya. Sepakat. Berarti Ya, untuk KDM. Kang Aher menjadi tokoh panutan, apakah kita sepakat juga Kang Aher buat jadi tokoh panutan? Kang Aher? Masa gak ada? Saya sih tokoh panutan, dan Kang Aher juga saya tokoh panutan. 2.
Saya rasa semuanya itu jadi tokoh panutan. Cuma yang paling kita highlight itu KDM karena memang dampaknya juga lebih luas kan. Bahkan tadi Kang Ya, Rian bilang bahwa dampaknya itu dan implementasi dari berakhlaknya itu bisa dirasakan seluruh Indonesia gitu. ya betul Mas Islas. Berarti kita Walaupun udah dari sepakat sosial ya. media. Ya, di sosial media tapi Maka kelihatan gitu. Nah, itulah apa ya? Itulah dampak media sosial untuk saat ini. Impactnya sangat luar biasa sekali ya. Makanya kita harus menyesuaikan untuk teknologi sekarang. Kita harus memanfaatkan sosial media sebaik dan sebijak mungkin seperti itu. Mungkin itu ya dari kesimpulan dari saya. Kita sudah sepakat semuanya di sini. Tokoh panutan gitu tuh KDM ya seperti itu ya, yang dampaknya terasa sih. Untuk penutupan, bagaimana kalau kita Yayal terlebih dahulu sebagai kelompok 4? Podcast kali ini kita tutupi dengan Yayal dari kelompok 4. Oke, karena kita sudah sepakat ya, kita tutupi podcast kali ini dengan Yayal kelompok 4. Oke, siap semuanya Yayal kelompok 4. Kelompok 4? siap nggak siap? Nggak siap. Penting kawan. Penting kawan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Ketua. Terima kasih semuanya. Atas panutan kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat pagi. Di